Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Duduk Bu, silahkan. Sampai lupa duduk ya. Oke, sudah sebulan kita tidak bertemu. Saya senang sekali bisa di tempat ini lagi, bertemu Bapak Ibu, dan berharap semua mendapatkan kesehatan yang utuh. Amin. Selama sebulan ini, dan dalam bulan ini saya akan menyampaikan lagi terusan yang bulan lalu. Tapi sebelumnya seperti biasanya kita tetap mengingat akan dafar-dafar, terutama minimal dari judul dari sebulan yang telah kita lalui. Silahkan kita, bukan dalam 45 ya. Nah, yuk, ini yang kemarin sore ya kita baca 3, 2, 1, 3 kata ajaib ya, yang dibahas apa? Betul ya. Sayang hari ini saya nggak bawa hadiah Pak. Hadiahnya dari surga langsung turun ya. Oke, yang kedua, tadi yang khotbah apa kemarin pagi? Papi ya. Oke, saya dengarnya apa? Pak Pi. Lah Pak Peternya kan tidak di sini. Papi ternyata. Maaf ya. Terus yang kedua, Malaki, hari apa? Sabtu 9 Juli. Yang khotbah apa? Jameson ya. Orangnya belum datang, mungkin capek ya kemarin dari Surabaya malam-malam mungkin. Yang ketiga, yuk kita baca apa? Hari yang baik dan diberkati, ibadah hari Minggu 6 Juli. Siapa? Pak Jameson lagi berikutnya. Nah, 3, 2, 1 tanggapan. 3, 2, 1 bersama-sama tanggapan terhadap ya ibadah Sabat 5 Juli 2025 oleh ya, sambil ngingat judulnya, isinya minimal poin-poinnya diingat ya Bapak Ibu, supaya daftar itu masuk dan sudah pernah dijelaskan, devarim diulang dan untuk kita resapi, kita lakukan. Kalau tidak ingat terus mau yang dilakukan apa? Betul ya? Jadi kita harus belajar sekarang. Terus 3, 2, 1 replacement teologi Rabu 2 Juli oleh Oke, lanjut. 3, 2, 1 melihat tapi tidak tahu Minggu 29 Juni oleh Papi lagi. Terus 3, 2, 1 bingung mau apa? Sabat 28 oleh Pak Lukas. Terus 3, 2, 1 I am silent. Pak Lukas ya sudah dijawab. Pinter-pinter loh Pak. Hebat. 4 jempol tidak nyanda ini. Terus 3, 2, 1 jalan yang sunyi oleh ya, tadi saya suruh judulnya dulu, ada yang langsung Pak Lukas. Geli saya. Terus kerjakan dengan senyap tanggal 21 Juni Pak Lukas lagi. Terus bukan ibadah biasa, dikutip dari Matius 15:8 dan 9, 15 Juni oleh Oke, karena split. Terus nah 3, 2, 1 makanan masa depan 14 Juni oleh Pak Michael atau Michael kalau orang Jerman ngomong ya. Ingatnya apa? Michael Schumacher ya. Kalau saya juga suka ngebut, makanya Peter Schumacher gitu ya. Oke, terus orang buta tanggal 11 Juni oleh Papi ya. Terus penundukan diri, baca yuk, penundukan diri pada otoritas 7 Juni oleh Papi lagi. Oke. Terus 3, 2, 1 pola hidup orang Yahudi 4 Juni oleh Papi Lukas. Terus nah ini ada yang ingat?
oleh ya. Oke, terus baca siapakah yang ditemui oleh dukun di Endor. Bukan di endorse ya. Kalau di endorse itu nanti gajian ya. Minggu 1 Juni oleh Papi Lukas. Terus, nah, ada lagi enggak yang ketinggalan? Ada lagi enggak? Kok putih? Enggak ingat? Ya, saya juga, tapi ada lagi enggak? Ada lagi enggak Bapak Ibu? Enggak ingat? Masih ingat enggak? Apa? Karena enggak ingat makanya saya berbuat brutal seperti ini. Kalau sesuatu yang ekstrem itu biasanya mudah diingat. Sesuatu yang lembut mudah diingat. Sesuatu yang sangat mahal mudah diingat. Pokoknya harus ekstrem. Apa? Nah, apa itu? Ya, apa? Ya, mirip Pak, 85% betul, kurang 15%. Kerajaan, ya. Judulnya khotbahnya apa? Ya, hampir benar. Wah, hebat Pak Yakobus. Ya, oke, ditolonglah apa? Nah, apa namanya? 3, 2, 1 Kintsugi. Kenapa mahal? Karena ditambah lagi pakai emas. Lah kita juga pecah, disatukan lagi, ditambal pakai darah Adonai Yesus Hamasiah. Kita juga jadi super mahal. Amin. Ya, itu sudah semua bulan lalu. Diingat ya Bapak Ibu. Terus kalau masih mau kepingin ya diulang lagi videonya ya di YouTube. Oh, tinggal klik 1 tombol aja kok ya. Nah, oke. Saya minta Elis tolong copot sepatunya. Ada mic enggak ya? Ini kalau untuk Kintsugi masih kurang ambiar, tapi saya nggak tegel. Tes. Ya, ini Elis juga mau menyajikan sedikit apa dengan waktu singkat apa yang sini di setengah Lis. Apa yang dia judulnya apa, yang khotbah apa, berapa tahun yang lalu, coba Lis. Kamu masih ingat apa? Sebagian aja, nggak usah semua. Kau seorang peramal yang akurat 4 tahun yang lalu. Oleh madepnya sana, jangan madep apa. Oleh Om Lukas. Oke, terus. Pencipta kemiskinan terbaik 2 tahun yang lalu. Yang pembicara Om Lukas. Pelajaran hidup saya setahun yang lalu, pembicara Kak James. Pribadi yang menarik setahun yang lalu, pembicara Kak James. Formula kesempurnaan hidup setahun yang lalu, pembicara oleh Kak James. Lidahmu memiliki kekuatan untuk mencipta 2 tahun yang lalu, pembicara oleh Om Lukas. Sikapmu terbaca di alam semesta 4 tahun yang lalu, bicara Om Lukas. Mengatasi rasa takut 6 tahun yang lalu, pembicara Om Lukas. Ciri rumah berhantu 6 tahun yang lalu, pembicara Om Lukas. Mengubah kesialan jadi keberuntungan 6 tahun yang lalu, pembicara Om Lukas. Perluas daerah kekuasaanmu 2 tahun yang lalu, pembicara Kak James. Pernyataan yang dibenci oleh orang Kristen pada umumnya 8 tahun yang lalu, pembicara Kak Michael. Kesombongan 4 tahun yang lalu, pembicara Kak James. Sopan tapi merusak 4 tahun yang lalu, pembicara oleh Om Lukas. Mengapa didoakan setannya malah bertambah 3 tahun yang lalu, pembicara Om Lukas.
Etika yang berdampak. Setahun yang lalu pembicara Om Lukas. Dahsyatnya pikiran manusia. Setahun yang lalu pembicara Om Lukas. Semangat muda. Setahun yang lalu pembicara Om Lukas. Mengapa hukum loa saya gagal? 3 tahun yang lalu pembicara Om Lukas. Uang adalah energi. 5 tahun yang lalu pembicara Om Lukas. Apa yang ditakuti oleh setan? 6 tahun yang lalu pembicara Om Lukas. Adakah energi kemiskinan di dalam hidupmu? 4 tahun yang lalu pembicara Om Lukas. Bersihkan atmosfer rohmu. 5 tahun yang lalu pembicara Om Lukas. Masih ada sebetulnya ya. Masih ada. Tapi udah 25. Cukup Bapak Ibu? Ya. Tepuk tangan untuk Bapak Yahweh ya. Oke, makasih. Ya. Jadi kenapa kok bisa hafal? Apakah ekstra ngapalkan untuk hari ini? No way. Ngapain nganggur? Ya, karena setiap masak, anak saya kan bikin roti. Ya, setiap masak itu selalu mendengarkan dafar. Kira-kira masakannya jadi enak enggak? Iya toh? Jadi manfaatnya tuh multiple ganda. Ya, jiwanya tenang. Ya, dulu sebelum masih ayunan dulu bikin puding ambiar, waduh, langsung setannya sumune keluar semua. Sekarang sambil dengar ke dafar mau marah bisa enggak? Susah. Kembali lagi marahnya. Keuntungannya mengenal Bapak Yahweh itu demikian dahsyat. Saya dulu waktu ayunan ya sak gelem dhewe Mas yang karena ya nggak mudeng lah pikirnya asal saya nggak maling, nggak ini, nggak itu cukuplah sudah. Tapi karena nggak ngerti ketika sang pemegang kunci master alam semesta yaitu Bapak Yahweh di dalam Yeshua Masya dan Ruach Kodes itu kita kenal, kunci satu persatu kebuka, juga pintu dosa saya kebuka, kaget saya. Oh, saya tidak ngendah ternyata. Oke, Tuhan, saya mungkin tidak bisa secepat orang lain, tapi pokoknya satu persatu pelan-pelan saya mau berubah supaya saya tidak jadi manusia yang lama, tapi terus maju pelan-pelan berubah. Ampuni saya pokoknya mau berubah. Ini sudah stasiun terakhir yaitu Bapak Yahweh dan kita tahu sebentar lagi akan rapture, sudah harus berubah. Kalau ada dari kita yang masih banyak, mulai hari ini kita harus berubah. Apakah kita sudah semuanya sempurna? Masih jauh. Yang harus kita rubah masih jauh. Ya, oke, itu pesan saya. Jadi Elis, saya bersyukur karena anak saya berapa tahun yang lalu akhirnya dengan masalah di gereja yang lama yang tidak terselesaikan, tarik ke gereja Yahweh, sudah mau tidak mau tunduk pada Yahweh dan manfaatnya dirasakan sangat multiply ya. Haleluya. Oke, masih ingat khotbah lanjutan ini judulnya apa Bapak Ibu? Inovasi ya, masih ingat. Oke, slide nomor 7. Nah, karena bulan lalu saya berterima kasih. Pokoknya kalau diingatkan bahkan diomongin pun saya selalu berterima kasih. Ya, kemarin pagi kan untuk maaf itu kan Pak Lukas kan ngomong sidik-sidik kok njaluk mohon maaf lahir dan batin. Terus sidik-sidik kok nyuwun sewu. Nah, saya biasanya juga kalau sidik-sidik nyuwun sewu saya ambil 10.000 nyoh susuk 9.000. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Ya, artinya tuh kok gitu men ya. Terus kadang-kadang saya diberitahu orang padahal mau memberi info yang bagus. Tapi sok ngelendek gitu ya. Ngelendek itu sok merendah. Karena tadi ada yang komplain kalau ada bahasa Jawa harus diterjemahkan. Oke, ya sebetulnya mudah. Kalau lupa menerjemahkan pun bagi subscriber yang di luar Jawa Tengah yang tidak mengerti,
pas nonton itu bisa menit kesekian langsung itu tadi yang pembicara itu ngomong apa sih, nanti kan sedunia subscriber kan akan ulung, itu artinya ini. Nah ya, jadi kan kadang-kadang di atas mimbar ini bisa keterusan sedikit ya. Nah begitu ya, jadi kita sebisa mungkin cari solusi sendiri, itu lebih baik daripada kita minta tolong orang lain terus. Amin ya. Nah bulan lalu itu baru prolog ya, terus ada yang ngomong sama saya, Pak kok tadi pagi kok enggak ngomong ayat gitu. Betul, karena pas mau ayat waktunya sudah habis, nanti sekolah minggu nggak bisa, saya nanti harus minta maaf lagi, padahal kemarin sudah diomongin ojo sithik jaluk maaf. Ya gitu ya. Jadi ini pas memang dulu slide 1 sampai 6 minggu lalu itu. Sekarang pas 7 pas ada ayatnya. Oke, kita baca ayat-ayat berikutnya, nanti ulasannya setelah itu ya. Yuk 3, 2, 1, Amsal 14 ayat 23. Dalam setiap ya, jadi ayat ini mengatakan apa? Just do it. Berbuat aja dah. Jangan terlalu banyak ngomong. Terlalu banyak ngomong enggak berbuat ya sia-sia, enggak ada wujudnya. Oke. Terus Amsal 21 ayat 5, 3, 2, 1. Ya, jadi harus rajin. Ya, Pak Lukas sudah tidak tahu mungkin 1523 ABC mengatakan yuk kalau ke gereja jangan telat ya, kalau pembicara telat dipleroi, kalau jemaat telat siapa yang meleroi? Ya, jadi harus fair, kalau pembicaranya telat, kalau yang telat lah balas-balasan jarak genah nanti. Ya, semuanya tertib kalau bisa. Karena dalam kerajinan itu mendatangkan kelimpahan. Tapi kalau orang yang gerusa-gerusu, tergesa-gesa, tidak jadi apa-apa. Kira-kira ayatnya ngomong gitu. Terus Yesaya 55 ayat 11, 3, 2, 1. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan mengenapi apa yang aku perkenan dan akan hasil. Ingat apa ayat ini? Kata-kata kita mencipta. Ya. Karena kita turunannya Bapak Yahweh yang pencipta, kita diberi kuasa untuk mencipta. Jadi harus perkataan kita yang baik-baik saja. Berikutnya Keluaran 35, 30 sampai 35, kita baca bersama 3, 2, 1. Dan berkatalah Musa kepada Bani Israel, sungguh Yahweh telah menunjuk kepada nama Basal, anak Uri, anak Hur, dari suku Yehuda, dan dengan pengertian dan dengan segala, dan untuk merancang peralatan guna pekerja. Untuk bekerja dengan segala pekerjaan. Nah, Yahweh melalui Musa memilih seseorang, berarti yang itu adalah pilihan Yahweh. Kira-kira yang dipilih, kalau dari ayat sebelumnya, yang malas, yang gerusa-gerusu, yang tidak rajin, atau yang tidak pinter, bodoh, atau yang hebat, yang pinter, yang bijak, yang inovatif, yang mana? A atau B Bapak Ibu? Ya, yang dipilih Bapak Yahweh yaitu Bezalel ya, karena memang kemampuannya hebat, karena memang sudah berjuang, dan orang ini dipilih karena memang Bapak Yahweh hanya orang ini yang tepat untuk pekerjaan Elohim. Nah, maka dari itu harus belajar banyak ya. Oke, ayat berikutnya Keluaran, ada kelanjutannya ya, kita baca kelanjutannya. Dan
Dia telah menaruh di dalam untuk mengajar, dan Aholiab anak dari suku Dan. Ya, benang nila ya, dengan benang kirmisi dan pilihan Yahweh tepatnya untuk mengerjakan hal-hal ini itu tidak mudah ya, harus benar-benar pinter, rajin, kuat, bijaksana. Mohon maaf, ada yang punya tisu enggak? Kok saya tahu-tahu berdarah tangan saya. Oh ya. Makasih. Oh, mungkin kena serpihan ini. Tahu-tahu kok ada darahnya. Oke, mohon maaf, kita lanjut ya. Jadi untuk pekerjaan yang hebat, dipilihlah orang yang hebat. Nah, kita semua itu mempunyai DNA-nya Bapak Yahweh, sudah ada khotbahnya. Ya, jadi kita harus tahu. Ya, tiap jembatan di DNA kita, tiap 5 jembatan itu Yod He Wo He dalam gematria. Ya, jadi kita itu benar-benar tidak bisa ngelak di dalam pribadi kita, dalam lubuk yang paling dalam itu sudah benar-benar turunan Yahweh. Nggak bisa ngelak. Setelah saya tahu dulu waktu ayunan, saya pikir wah yang atas dan bawah pedot dan sebagainya. Enggak, ternyata kita itu setelah tahu nama Yahweh dan sampai ke DNA, sampai ke macam-macam hubungan kita sangat dekat, bahkan nempel. Oh, ini dia darahnya dari sini. Oke, tidak apa-apa. Yang penting ada kinsuginya ya. Oke, ya, Anda mengerti sampai di sini Bapak Ibu? Ya, ayat selanjutnya ada enggak? Oke, Amsal 22 ayat 29 kita baca bersama. 3, 2, 1. Apakah Nah, ya toh. Jadi kalau yang mau kumpul dengan orang hebat ya harus hebat. Orang pinter tuh yang bagaimana toh? Kapan orang bisa pinter atau gitu? Kalau sudah hampir pinter. Kalau masih jauh, wah sulit. Ya, oke. Ya, jadi kalau mau berdiri ada komunitas yang hebat ya kita harus belajar berjuang jadi orang hebat. Nanti nggak usah nyari, pasti dicari. Amin. Ya, jadi anak Bapak Yahweh itu punya kuasa, punya macam-macam. Nanti akan dicari, orang akan membutuhkan Anda dan Anda bisa mensolusi mereka, bisa ngajak mereka. Semuanya dikembalikan untuk kepujian dan kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Kolose 3 ayat 2, 3, 2, 1. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Ya, dulu saya masih ibadah lama, ya kalau minggu ibadah, dah kalau Senin, yaitu ibaratnya pas minggu ketemu Pak Pendetanya, amin, amin, amin. Pas nggak ketemu gimana? Aman. Ya itu hubungannya masih belum. Tapi ketika itu semua, ini semua ayat jadi muncul banget berbeda. Sama-sama baca, tapi munculnya beda dengan Bapak Yahweh. Next. Amsal 2 ayat 6, 3, 2, 1. Sebab Yahweh Nah, jelas. Anda mau jadi orang hebat, saya kok megang ini terus. Nah, padahal sudah dikasih. Anda mau jadi orang hebat, belajarnya dari siapa? Iya, karena Yahweh memberi hikmat dari mulutnya, dan datanglah pengetahuan dan pengertian. Jadi tidak hanya tahu, tapi mudeng ngerti untuk mudah dilakukan. Amsal 3, 13, 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan orang yang
Nah, kalau sudah dapat itu semua disebut orang yang berbahagia. Tujuan akhir hidup ini selain ke Bapak Yahweh, puncaknya ada di happiness, kebahagiaan. Ada di Korea yang konglomerat yang terkaya, mungkin anaknya tiap hari mau beli tas Hermes, kremes atau apa mes yang harganya miliaran pun bisa. Tapi akhirnya gimana? Suicide, ya, bunuh diri. Tidak ada kebahagiaan, duit melimpah sampai, oh ya, makasih. Tapi tidak bisa membahagiakan karena tidak dapat hikmat dari Yahweh. Amsal 4 ayat 7, 321, hikmat adalah hal yang paling ya, jadi pentingnya dapat hikmat. Hikmat itu yo pinter, pengetahuan, yo rajin, yo terampil dan apa itu semua termaktub, terangkum dalam kata hikmat. Oke, next slide. Yakobus 1 ayat 5, 321, dan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, biarlah dia minta dari Elohim yang memberikan kepada semua orang dengan bebas. Bahasa Jawanya apa? Minta hikmat itu gratis. Kalau sekolah di MIT bayar. Tapi sekolah di Universitas Yahweh gratis. Ini loh. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Oke, next slide. Nah, ini saya bikin ilustrasi dari umur kita lahir 1 tahun sampai saya kasih angka 100. Sekarang Anda umur berapa? Tunjuk sendiri angkanya. Terus pertanyaannya, misalnya Anda yang berumur 39 tahun, selama 39 tahun sudah apa saja yang Anda capai? Sudah berapa banyak kita semua menyenangkan hati Bapak Yahweh? Seberapa banyak kita berguna bagi orang lain? Seberapa banyak kita belajar? Seberapa banyak kita mengumpulkan hikmat? Hitung sendiri. Kalau masih merasa haus dan kurang, kejar terus. Tidak ada batasan umur. Saya ingat, mami saya itu umur 90 lebih. Kebetulan waktu zaman plan de mi, plan de fa, plan de sol, plan de la, plan de si, plan de do. Kalau pemusik tahu ini, plan de mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Karena kita dibohongi mentah-mentah. Waktu itu matanya sakit, tidak bisa berobat. Dan obatnya juga dicari sampai Singapura, pas habis semua. Akhirnya matanya rusak, tidak bisa lihat. Ya, akhirnya mami saya terapi kalau Selasa ke Magelang sini. Ya, awal itu diantar Koh Jameson. Sekarang kita melanjutkan sendiri terapinya. Nah, sudah terapi ke-6, telepon saya mendadak sambil lonjak-lonjak gini. Kenapa? Aku kalender sing gede-gede wis iso maca katane. Kalender yang angkanya besar-besar sama tulisannya sudah bisa baca. Ininya burem ndak minda. Terus kalau naik, oh ya, nanti aja ndak apa-apa. Konsentrasi dulu. Makasih. Ya, biasanya kalau naik mobil Innova tuh ngeremet pelan-pelan. Nah, Selasa yang lalu saya nyetir ke Magelang. Lo kok sudah lebih jerantal. Ya, wah senangnya minta ampun. Ya, nah kita juga harus terus terapi oleh dokter Yahweh supaya kita tambah sehat. Amin. Ya, nah jadi apapun minta saja pada Bapak Yahweh, kalau sudah dikasih dilakukan, pasti dapat sesuatu. Dan kalau kita nambah banyak kebaikan, otomatis perbuatan kita yang kurang-kurang itu kedesak sendiri, hilang sendiri kok, pelan-pelan. Kadang-kadang kan kita struggle, aduh Pak Lukas ini sudah ke konseling, Pak Lukas, Bu Lukas, Coach Jameson, Coach Michael, siapapun dikonselingi semua, sudah ke
10.521 kali. Kok saya masih tetap nggak bisa sembuh dari perbuatan saya? Ya karena nggak ada yang desek yang lainnya. Ya kan orang ngomong apakah ada gelap? Orang bisa ngomong gelap itu adalah ketiadaan terang, gitu. Nah sama kalau kita kok jahat, nah, karena ketiadaan baik. Nah kalau kita dari anugerah Bapak Yahweh kita berbuat baik, berbuat suci, berbuat yang tidak menyedihkan hati Bapak Yahweh, ya perbuatan gelap lama-lama nggak ada tempatnya. Amin. Ya, itu salah satu terapi. Kita kadang melawan kegelapan dengan kekuatan sendiri susah. Saya juga ngalami susah. Tapi ketika saya mengisi terus, lama-lama lupa. Ingat enggak 2 bulan yang lalu saya kasih formulir kosong 1 sampai 66. Ya, kalau sudah melakukan itu nanti lama-lama hari ke-66 bisa dirasakan. Anak saya Elis baru melakukan sesuatu hari keberapa nih sekarang? 42. Ya, ada sesuatu masalah, please lakukan ini. Terus. Hari ke-23 sudah kacek jauh. Sekarang hari ke-42 sudah lebih move on dari kesalahannya dulu. Ya, hari 66 berharap sudah lupa. Ya, itu caranya. Jadi ada metodenya. Ada yang saya omongin ini ada semua di Alkitab. Cuman bahasanya Alkitab itu harus dioncei. Apa itu dioncei? Harus dikupas secara hikmat. Karena kalau enggak, kalau semua diuraikan ya Alkitabnya bisa dari sini sampai Semarang nggak selesai. Betul ya? Maka dari itu ibadah zaman kuno itu seharian penuh. Apakah Tuhan Yesus ngomong ayat terus? Kan enggak. Pasti bahasnya panjang lebar seharian itu sampai pada lapar, hanya peristiwa 5 roti dan 2 ikan dan 2 burger gitu, enggak ya? Oke, saya ada satu acara inovasi kecil, tapi saya mau milih 3 anak muda di sini. Saya minta siapa ya? Yang merasa muda, harus di bawah 30 tahun pokoknya. Siapa? Beauty. Minta tolong ya. Sini. Terus apa? Kamu pilih. Ya, belakangnya itu yang main keyboard tadi. Boleh. Pak, sudah 30 tahun belum? Sudah. Saya minta korteng bisa enggak? Sudah bener? Belum toh? Nah, maka maju. Tadi alasannya 30 tahun lebih. Ya. Ayo sini. Satu lagi siapa ya? Siapa? Belum 30 tahun. Tadi yang ngedrum ya. Nah, yuk maju sini. Saya ingat khotbahnya Pak Lukas beberapa waktu yang lalu. Pak Lukas cerita tentang putrinya Profesor Yohanes Surya, yaitu dia pintar main piano, terus juga dia bisa hafal digit. Berapa digit yang dia demokan, masih ingat? 1000. Ya, jadi angka acak sampai 1000 dia pelajari terus bisa. Nah, hari ini kalau 1000 ya saya bisa sih bantu 1000 angka Anda hafal, tetapi saya tolong dinep ke Hotel Artos 1 minggu gitu ya. Karena digitnya terlalu panjang. Hari ini saya milih 54 digit saja. Siapa yang kira-kira sanggup dalam waktu singkat hafal 54 digit? Nomor telepon aja yang 10-11 digit, 12 susah ya. Nah, karena belum tahu caranya ya, makanya kan judulnya inovasi. Semua itu kalau sudah tahu, gitu ya, aha, ada efeknya aha. Oh,
ternyata mengono tok atau cuman gitu tok, ya cuman gitu aja. Nah, hari ini saya mau latih ketiga anak muda ini. Elis tidak boleh karena sudah pernah lihat digitnya. Yang belum pernah ya, belum pernah toh. Nah, nanti juga saya tayangkan yang tiga saya latih, yang Andeng latih sendiri. Ya, nanti pas mereka proses saya tak teruskan daftar dulu. Nanti begitu sudah hafal, langsung saya diinterupsi aja. Ya, jangan sungkan. Oke, bentar saya dulu, sortir dulu. Oke. Slide-nya boleh ditayangkan. Nah, ini angkanya ya. Kembali dulu lagi, putih lagi. Ya. Sekarang nanti begitu 3, 2, 1, Bapak Ibu Saudara tolong hafalkan yang di 54 digit. Sementara itu saya ngolah 3 saudara kita yang masih muda-muda ini ya, supaya pinter. Oke? Tolong saya bagi, ditutup dulu, dibalik dulu. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Pertama, kedua. Pertama, jangan dilihat dulu, tidak fair nanti. Kedua ya. Oke. Kita mojok di sini. Nanti saya hitung 3, 2, 1, tolong ditayangkan lagi ya. 3, 2, 1. Tes, oke. Saya sudah memberi instruksi. Oh, tapi saya nggak bisa lanjut ya karena nggak fair ya, kan harus hafal. Ada yang sudah hafal? Belum. Butuh berapa bulan lagi? Ya wes, saya tak istirahat dulu gitu. Sambil nunggu. Mana sebentar lagi nanti sudah. Iya, kalau lanjutkan yang ini harus biar jemaat tidak bisa. Dari jemaat kalau ada yang sudah hafal juga bisa bilang ya. Dari jemaat ada yang sudah hafal bisa lapor. Kau Andri sudah hafal? Iya, sampai digit ke 25 yang pertama lupa gitu ya. Udah hafal? Berani? Hah? Hampir. Ya. Hah? Salah ya dihukum. Bentar. Nah, kalau bisa bareng lebih cepat supaya waktunya singkat. Bentar, kita tunggu. Sudah bisa. Nah, madepnya enggak boleh karena sana ada madep. Di sini aja. Sini. Nanti nyontek nanti. Itu enggak boleh ada. Jadi madepnya sana. Kita kasih mic satu-satu. Beauty. Contekannya saya kumpulkan dulu. Iya no. Nah, tolong Ko Jun mic-nya yang hitam-hitam semua. Dari bareng aja enggak apa-apa. Pelan-pelan aja ya. Supaya cepat waktunya karena langsung angka. Ya, sebentar. Saya challenge dulu dari jemaat, ada yang sudah hafal? Masih butuh berapa tahun lagi? Oke, kalau belum mereka sudah berani ditantang. Dites dulu mic-nya satu-satu. Tes, ya sudah. Ya, nanti Bapak Ibu yang meriksa nih ya, betul nggak? Mereka nggak boleh nyontek madep sana ya. Siap?
3, 2, 1 kita periksa yuk. 13.07. Yang keras ngomongnya. Mic-nya deket sekali. Tes yang keras. Kojun dinaikkan lagi Kojun. Tes. Ya, oke. 3, 2, 1. 13.07 555 69 22 12 30 5 3 3 4 22 4 5 8 50 450 Terus 17.08 55 Mama 0271 oh iya 0271 pakai oh ya. Terus bongkok 99 donat 0 7 ya 7 terus 4 4 6 1 2 0 0 1 2 3 4 oh 0 0 1 2 3 enggak 4 5 4 iya 1 2 3 4 betul semua ya. Kalau salah bisa kroso loh, itu loh ada bonusnya. Pak Lukas seneng ini karena dulu sebagai misteri sekarang kebuka ya. Tepuk tangan semua buat adik-adik terutama untuk Bapak Yahweh. Mic-nya taruh sana aja. Terima kasih ya. Tadi Pak Yakobus ngomong apa? Luar biasa atau biasa di luar? Dua-duanya. Oke, mau dibukakan caranya? Yang nggak mau madep sana. Oke, next slide. Nah, saya pecah jadi 2 halaman ya. Ya, ini yang halaman pertama. Terus next slide. Nah, jadi kalau huruf Ibrani punya angka gematria. Kalau ini sekarang ada angkanya, kira-kira gematrianya harus dikodingkan kembali ke huruf atau kata ya, atau kalimat. Nah, jadi sekarang sudah diajari oleh orang bahasa Ibrani, sekarang kita balik aja. Itu kalau kenal akar Ibrani kita bisa belajar membalikkannya. Ya, misalnya hari ini tanggal berapa? 13 bulan. Jadi 1307. Terus kenal yang udah sepuh masih ngerti gambar ini apa itu? Rokok mereknya 555 ya. Jadi rokok ingat 555. Terus jumpalitan 6 dan 9 itu kan ya harus bisa imajinasi. 6 9 kok jumpalitan Pak Peter ngawur. Ya, harus bisa imajinasi sedikit, asosiasi imajinasi harus bisa ya. 69 ingatnya makan bebek apa? Bebek ya, kalau dulu kan. Nah, terus jam 12.30 setengah 1 siang ya. Lalu sambil bernyanyi si semut yang kecil. Kalau Coach Jameson langsung bassnya sol mi mi fa re re do re mi fa sol ya. Nah, sol mi mi fa re re itu angkanya berapa? 533 422 ya. Terus dan membayar 45.850. Jadi ceritanya dihafalkan ya dari gematrianya seolah-olah seperti itu ya. Anggap aja seperti itu. Next slide. Ini yang yang berikutnya. Terus passwordnya. Nah, 1708 ingat apa Bapak Ibu? Hari kemerdekaan bulan 17 tanggal 17 bulan 08 ya. Terus kalau 55 ingat Mama, jangan ingat papi ya. 55 Mama gitu ya. Ke Solo lah, Solo tuh kode areanya telepon nomor 0271. Kalau Magelang 93. Kalau Semarang 024. Jakarta
Amerika 1. Oke, ya. Mana tadi? Sudah dengan si kembar bongkok 9 itu kan kayak bongkok, karena 2 ya kembar ya. Si kembar bongkok makan kosong tuh donat. 7 ingat 7 Up, minum 7 Up. Terus 45 disingkat Patmo ya, di warung Patma. Terus melihat ibu hamil ya. 6 hamil apa? Hamil tua ya. Harus imajinasi ya Bapak Ibu. Yang senyum-senyum imajinasinya nyanda ini karena malah terlalu imajinasi. Terus makan 2 donat kosong-kosong di 4 bisa diasosiasikan dengan kursi terbalik ya. Ya, kursinya kursi lipat 5-4 ya, sambil batang rokok kan bisa kayak 1 ya. Rokoknya merek Ji Samsu ya. Nanti next time saya breakdown lagi, lebih kecil-kecil lagi, sehingga Bapak Ibu yang sudah umur pun bisa ya. Tapi harus dibalik, yang biasanya huruf kata jadi gematria, sekarang dikasih angkanya kita artikan ya. Semua itu bisa dibolak-balik, encode decode encode ya. Makanya mereka tadi hanya 11 menit saya hitung ya. Nah 11 menit 54 angka. Jadi kalau 540 angka 110 menit, 1000 berarti 2 kalinya kira-kira 220 menit. Berapa jam itu? 4 jam kira-kira ya. Jadi kalau mau menghafalkan 1000 angka, katakanlah 1 hari cukup kalau sudah tahu caranya. Cuman mereka tadi saya contekin, kalau saya ini bikin sendiri ya. Jadi Anda harus berlatih supaya bisa bikin sendiri. Kenapa? Kalau yang bikin sendiri jauh lebih cepat hafalnya, karena itu asosiasi saya, bukan dari orang lain. Jadi ini masih berupa jembatan keledai. Anda jangan mau jadi keledai. Jembatan anak manusia ya. Jadi harus bisa bikin sendiri. Nanti next time saya ulas sedikit lagi supaya Anda juga pinter ya. Dari digit bisa kemana ya. Jadi Bapak Ibu semua itu kalau sudah ada caranya, yang susah itu yang bikin, yang menemukan caranya itu yang susah. Nah, apakah kita bisa ingat ayat-ayat tadi? Yahweh sudah janji kalau kita mencari, mengetuk pintu, pintunya dibuka. Terus kita minta roti, dikasih ular gitu, tidak tahu? Nah, malah dikasih lebih rotinya. Nah, itu janji Bapak Yahweh. Dan ternyata orang yang tidak mengenal Yahweh pun asal sergap, seperti tadi ada ayat, kalau rajin juga mendapatkan sesuatu, apalagi dalam penyertaan Bapak Yahweh ya sudah sempurna. Karena Bapak Yahweh kepingin kita jadi sempurna, terus diajari terus pelan-pelan ya. Tepuk tangan untuk Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh lah dari ayat tadi yang menurunkan. Kita pikir ayat itu diterjemahkan dalam persoalan, dalam sehari-hari apa toh ya, salah satunya seperti ini, itu menjalankan ayat dalam iman dan praktek ya. Seperti dulu Papi Lukas, untuk supaya Anda gitu pakai apa? Masih ingat? Sulap. Ada berapa macam sulap yang Anda masih ingat Bapak Ibu? Banyak ya. Nah, kalau lupa lihat YouTube lagi. Oke, terus saya harus lanjut. Nah, contohnya perang di Ponorogo, ada yang hafal tahun berapa? Sampai 50. Sampai, nah cara ngapalkannya ada 1-2 orang yang bisa. Cara ngapalnya gimana? Coba slide berikutnya. Nah itu dikasih titik tengahnya 18.25, 18.30. Artinya apa? Betul, maghrib ya, sore ya. Jadi perang yang paling singkat sedunia hanya 5 menit. Passwordnya seperti itu.
Ya, lo kenapa kok 5 menit? Lah wong cuma jam 6:30 kurang 5 sampai jam 6:30 tok kok. Ya, kalau orang sepupu kita yang beragama Islam titenannya lebih mudah karena 6:30 itu wayahnya sholat toh. Jadi 5 menit sebelum maghrib karena sholat kan ditutup itu lebih mudah lagi bagi mereka. Ya, bagi kita tetap bisa mudah. Nah, jadi pakai cantolan, pakai password. Demikian pula ayat-ayat itu juga dihidupkan dengan apa yang sudah kita miliki, Bapak Ibu, akan lebih hidup. Ya, kalau enggak, setelah keluar dari sini, dulu saya di gereja yang dulu itu, wah, di depan itu majelis, ketua majelis pokoknya yang paling terhormat pakai dasi. Wah, lenggat-lenggut gini. Wah, kayaknya Terus saya tes, Om, tadi itu 5 poin yang dikorbankan pastor itu, saya waktu itu ngantuk. Om masih ingat, mbok tolong diajari. Kelali kabeh. Padahal wah pakai dasi, pakai gini. Wah, kayaknya lembut-lembut, kayaknya bijak, terhormat. Sebulan orang mudeng. Sementara ada teman saya itu kayaknya nggak tekke loh. Dia di sound system kayak Kojun gitu. Nah, dia itu justru kinestetik. Jadi sound system sudah bersih itu loh. Tetap aja ngambil lap, ngambil kuas diginiin, tapi dengar khotbah. Selesai khotbah 85% masih hafal. Ya, jadi orang memang gayanya belajar tertentu. Ya, ada orang yang kalau telepon, terutama taci-taci ya. Kalau telepon, kalau zaman dulu tuh ada buku telepon kuning. Nah, itu kalau diserahkan wanita, kalau yang teleponnya panjang-panjang, buku kuningnya gimana? Penuh dengan coretan. Iya cik, bener cik, sambil nyoret-nyoret gitu toh. Ingat enggak? Kalau sekarang jarang, karena sekarang HP. Iya, sambil asik dicoret-coret-coret. Karena sambil nyoret otaknya nyamber. Itu gaya belajar Bapak Ibu. Jadi temukan gaya belajar Anda sendiri-sendiri. Karena tiap orang berbeda. Ada yang betul-betul sepaneng gini baru bisa. Itu biasanya visual. Ya, ada yang kayaknya nggak gadek tapi kupingnya nyamber. Ya sudah, lah memang gayanya seperti itu ya. Oke, terus. Nah, saya dulu punya teman di gereja lama namanya Pak Joni Lumundo. Nah, supaya kan biasa ya di pesta namanya siapa? Joni Lumundo. Terus ngambil minum, makan. Maaf Pak, tadi Pak siapa ya? Sering gitu toh? Nah, Joni paling mudah, tapi Lumundo yang sulit. Nah, saya nemu ada 2 yang menjadi pengingat. Tahu kaos kaki Mundo? Nah, ini supaya jadi kunci serep dari Lumundunya tadi. Ya, tadi cerita yang tadi juga kunci serepnya dari angka. Kalau Anda punya Honda bebek, ada kunci 1, kalau hilang gimana? Ya sudah. Tapi kalau punya serep, ngambil serepnya bisa lagi. Nah, pentingnya kunci serep di situ. Ada lagi tarian Lumundo, itu di daerah Kabupaten Luwu Utara ya, daerah Sulawesi Tenggara. Nah, ada juga air terjun Lumundo, itu indah sekali, ada di Filipina. Nah, semakin banyak cantolannya, semakin nggak bisa lupa, karena kunci serepnya banyak. Sama, kalau Anda baca Alkitab, tiap ayat, bagaimana caranya dibikinkan kunci serep pribadi Anda sendiri. Pengingat, karena kunci serep saya beda dengan Anda loh. Ya, itu namanya inovasi. Terus ya, ini saya jelaskan next saja karena sudah kurang 2 menit. Saya nanti dikasih meterai, suruh transfer 500 juta denda nanti. Ya, karena ini ada sambungannya. Next time ya, saya sambung. Tapi yang jelas inovasi itu penting. Karena apa? Orang dunia begitu inovatif. Ya, kemarin saya dikasih tunjuk sesuatu benda inovatif, saya nggak mau karena nanti untuk bahan khotbah Pak Lukas saya sudah nyolong start, saya nggak mau. Tapi dikasih tahu benda inovatif dari Pak Lukas, Pak Peter tak tunjukin. Wah, iya.
kok ya nyantol antara ini sama ini bisa disambungkan jadi sesuatu gitu loh ya, karena pasti nanti akan dikorbankan. Saya tidak mau nyuri kemuliaan siapapun, jangan, tapi hanya clue-nya aja masih tidak apa-apa ya Pak ya, kalau clue aja, tapi tidak jelaskan. Oke, ya kita sambung bulan depan. Masih nyambung inovasi karena masih banyak cerita di inovasi. Inovasi itu kalau mau diteruskan nggak pernah habis ya. Oke, ya kayak dulu Amerika kayaknya teknologinya canggih, lama-lama juga disusul negara lain. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, tolong jangan lupa kita itu turunannya Bapak Yahweh, seperti lagu tadi. Apa, Kak Theo? Iso iso kudu iso. Bisa nggak bisa pasti bisa. Jadi pakai ilmu kudu. Aku kudu iso kudu. Ya, belajar ilmu kudu. Pasti bisa. Bapak Yahweh memberkati, sukses buat kita semua. Amin. Ya, saudara diberkati firman Tuhan. Haleluya. Kita diberitahu tentang bagaimana caranya menghafal, saudara. Ya. Tadi saya cukup kagum loh dengan Elis. Lah khotbah saya 6 tahun kok bisa hafal. Lalu saudara, khotbah saya kemarin aja ndak hafal, saudara. Ya. Saya kemarin khotbah apa? Ora ngerti. Ini 6 tahun loh, saudara. Bayangin, ya. Jadi saya berpikir hari ini kita diberitahu bagaimana caranya menghafal, ya. Saya jujur, Pak Peter, saya nggak hafal khotbah saya sendiri. Sampai kadang ada orang tanya, Pak Lukas, saya kasih linknya. Dulu Pak Lukas pernah khotbah, saya cari dulu, ya, karena saya nggak hafal. Apalagi materi saya itu sudah 2.200 lebih. Bayangin, saudara, ya. Kemudian saya kalau membuat ilustrasi pakai sulap. Tapi kalau sulap, mohon maaf, tidak saya bocorkan. Istri saya nggak tahu, saudara. Jadi waktu dia besok saya latihan latihan, kan nggak ada dia, saya latihan. Karena Pak, sulap itu juga perlu latihan. Dulu pernah kita didatangi oleh gereja lain, dia bilang begini, wah saya seneng ya, khotbahnya Pak Lukas itu bagus, tapi sayang Pak Lukas itu ternyata magicnya belum hilang. Loh kok bisa? Saya sudah anti loh sama magic, saya bilang gitu. Ya belum hilang, buktinya bisa transfer energi begini. Saya bilang itu sulap. Betul sulap, tunjukkan sama saya. Ya saya bilang maaf, saya nggak tunjukkan, karena tak tunjukkan, saudara bilang jebule mengkoyo ngono. Sulap itu, saudara, kalau saya tunjukkan, orang akan bilang, lah jebule kaya ngono tok. Gampang sekali. Jadi supaya tetap kelihatan indah, tidak usah ditunjukkan, ya saudara. Tadi Pak Peter sempat menyinggung tentang alat apa? Saya kasih tahu sekarang, saudara. Buat saudara, kemarin itu saya beli online. Itu earphone, tapi dilengkapi teknologi AI. Ya, kalau earphone itu kan biasanya untuk mendengar dari HP. Nah, ini bisa 13 bahasa. 130 bahasa, ya. Itu misalkan saya ngomong, ada earphone-nya, saya ngomong pakai bahasa di HP. Kamu mau pergi kemana?
pokoknya kita cek dulu, tes dulu, taruh di bahasa Korea. Kamu mau pergi kemana? Dia ngomong, saudara. Ya, dia ngomong sendiri pakai bahasa Korea. Nah, saya kan nggak ngerti. Terus dia menjawab pakai bahasa Korea. Saya mendengar di sini. Mendengarnya itu bahasa Indonesia. Bayangkan, kita sudah sama seperti zamannya sebelum Noah. Sebelum Noah itu kan bahasanya satu. Antar bangsa sudah tidak ada lagi urusan, nggak ada batas. Tapi mulai ada batas itu sejak ada Menara Babel, ya, sehingga bahasanya jadi kacau kemana-mana. Tapi sekarang disatukan kembali dengan earphone AI, ya, harganya sekitar 200-an lah, ya, tapi sudah dilengkapi AI, saudara. Tinggal ngomong apa, mereka jawab, sudah langsung dengeran di telinga bahasa Indonesia. Kalau earphone-nya dikasihkan orang, alatnya di sini ngomong sama alat, nanti dia dengar pakai bahasanya mereka, saya dengar pakai bahasa saya sendiri. Luar biasa sekali, saudara. Jadi earphone kan dua, sekarang satu kasihkan, ini buat kamu, taruh di telinga. Kita ngomongnya di sini, saya ngomong bahasa Indonesia, jawabnya dia di earphone-nya bahasanya dia sendiri. Dia ngomong bahasanya sendiri, saya kedengarannya bahasa Indonesia. Luar biasa. Sampai seperti itu, saudara. Harganya pun cuman sekitar 200-an lah, 230 kira-kira segitu. Ya, tapi ini juga bisa untuk belajar bahasa. Nah, di tempat saya itu ada buku-buku bahasa Inggris. Gampang, saya tinggal baca saja, kedengaran di telinga bahasa Indonesia. Bayangkan, sudah tidak ada lagi batasan, saudara. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jadi melalui apa yang kita dengar firman Tuhan pada pagi ini, kita semakin harus sungguh-sungguh, karena masa kedatangan Tuhan sudah dekat, saudara. Kalau kedatangan Tuhan sudah dekat, misi kita itu hanya sampai pengangkatan. Kalau sudah pengangkatan, selesai. Kita masuk ke zaman yang namanya the Great Tribulation. Ya, itu bahaya, saudara. Sekarang saya informasikan, ya, kalau saya khotbah, ya, yang jelas kedatangan Tuhan semakin dekat. Saya bahkan bukan hampir, tapi tiap hari saya selalu belajar. Apa saja saya pelajari, karena melalui belajar itu saya bisa ngerti banyak hal. Ya, saya rasa begitu saja. Minta ada pengumuman? Tidak ada. Kita akan akhiri kebaktian kita. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Peter. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami tahu bahwa masa-masa kedatangan Tuhan semakin dekat. Kami mohon Bapak Yahweh, Engkau nyatakan kuasa-Mu atas kami semua untuk kami hidup menjalani kehidupan dengan benar. Karena tujuan kami hanya sampai masa pengangkatan. Setelah itu selesai. Kami akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa. Buat anak-anak-Mu tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Sebentar kami akan pulang, Tuhan lindungi, jaga peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada tiap-tiap ibadah mendatang untuk kami belajar, supaya kami menjadi semakin pandai di dalam kasih karunia Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Yefare ka Yahweh wa yismereka.
Yair Yahweh Panau Elika Wikunika Yisa Yahweh Panau Elika We Yashem Lecha Shalom. Baruk atapair ufaruk atapesateh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peri pitneka ufri atmatka ufri fahem teka shikar ala peka wa estorot suneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak dombamu. Baruk tan aka umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk atapawoika ufaruk atapeseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu meleka olam Beshem Yeshua HaMashiach Waruah HaKodes Kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.